Baru saja mencetak gol untuk klubnya dan gol pertamanya di Piala Presiden. Oli Ramli harus mengalami cedera dan terindikasi cederanya cukup parah atau cukup serius ya. Aksi cedera ini diawali dari Oli Ramli membawa bola di sisi sayap kanan. Kemudian ada Paulinho dari Arema melakukan tackling keras. Oli sempat berdiri sedikit sebentar, tapi terus dia terjatuh dan terguling-guling sambil berteriak lah ya, karena Papatola ada di sisi yang pas untuk mengambil gambar waktu itu. Dan kita lihat medis langsung berlari memang. Ada juga protes dari beberapa pemain, dari pemain Oxford tentunya. Tapi yang nggak habis pikir, Paulinho-nya juga dia juga melakukan satu apa aja argumen ya. Kita nggak tahu apa yang dia sampaikan, tapi argumen. Sampai kemudian kita lihat di layar lebar ada VAR checking possible red card. Ya karena kejadiannya begitu cepat dan Papatola juga masih dalam posisi record, jadi nggak tahu juga seperti apa tepatnya ya kaki yang menghantam, kaki Paulinho yang menghantam kakinya oleh Ramli. Hasil cek VAR ternyata diberi kartu kuning kalau tidak salah ya. Wow, sampai-sampai Oli Ramli buat di medsosnya jok katanya apa, bercanda ini katanya, maksudnya kartu kuning bercanda. Aduh, tapi ya sudahlah sobatku, dalam konteks permainan memang cedera itu bagian dari risiko seorang pemain. Tidak hanya bisa didapatkan di pertandingan, di dalam latihan pun bisa terjadi kemungkinan untuk seseorang bisa cedera. Namun yang kita sangat sesalkan adalah sekelas Paulinho kok bisa mengambil keputusan melakukan tackling seperti itu ya, di area yang tanda kutip belum membahayakan lah ya. Kalaupun oleh Ramli misalnya lolos dari cegatan si Paulinho, tapi kan masih ada beberapa pemain Oxford lagi, pemain-pemain Arema lagi yang berada di belakangnya Paulinho, yang serta-merta pasti akan menutup gerakan dari Oli Ramli. Ya, kita sedikit kesal ya, kecewa ya, tapi yang pasti yang kita pikirkan sebenarnya bukan pertandingan itu, yang kita pikirkan efek cederanya si Ole ini kira-kira seperti apa nih. Karena kita akan menghadapi satu momen yang besar nanti di bulan Oktober, di mana Indonesia harus menghadapi lawan-lawan tangguh di babak kualifikasi ronde keempat Piala Dunia. Itu yang menjadi pikiran kita, mungkin pikiran Papatola atau juga mungkin pikiran sobat-sobatku yang juga nonton video ini. Wow. Apalagi Indonesia boleh dikatakan belum punya striker-striker yang mumpuni ya. Justru dengan kehadiran Oli Ramli itu membuat bertambah kepercayaan kita terhadap lini depan tim nasional, dan terbukti Oli Ramli dalam penampilannya sudah mencetak 3 gol untuk tim nasional kita. Itu menunjukkan produktivitas ya, walaupun memang ada juga yang dari titik putih penalti, tapi titik putih penalti nggak bisa dianggap enteng sobat, apalagi dalam momen-momen krusial ya, di mana tim harus menang dan si pemain diberikan kesempatan untuk mengambil atau mengeksekusi penalti. Itu bebannya luar biasa. Jadi jangan juga kita langsung misalnya bilang karena penalti, enggak, tapi yang pasti 3 gol dari Oli Ramli untuk timnas itu sangat berharga, dan mudah-mudahan klub dalam hal ini Oxford bisa segera mengambil langkah-langkah tindakan medis yang tepat dan juga tepat dan cepat ya untuk menangani cederanya Oli, sehingga nanti bisa kita harapkan bergabung kembali dengan timnas kita di bulan September untuk friendly match dan di bulan Oktober untuk pertandingan penting kualifikasi ronde keempat. Mudah-mudahan saja, dan juga sobat-sobat yang lain, kita tidak usah terpancing untuk misalnya menyerang si X, Y, si C, nggak usah. Ya paling tidak pemain yang sudah melakukan kesalahan itu pun mungkin saat ini sudah introspeksi diri juga ya. Karena
Jangan-jangan mungkin dia tidak kenal dengan Ole ya. Tapi begitupun dalam hal keputusan ya, pengambilan keputusan dia di lapangan sedikit perlu dipertanyakan ya. Terutama juga buat pelatih Arema, tolong dikoreksi dulu lah Paulinho. Karena kalau kebiasaan dia seperti itu nanti merugikan juga untuk Arema di pertandingan-pertandingan berikutnya di Liga ya. Kita butuh pemain bagus secara teknik iya, secara visi bermain iya, tapi secara mental untuk mengambil keputusan apalagi dalam hal-hal yang sifatnya keras ya, harus melakukan sliding, harus misalnya menutup lawan, itu harus cermat agar terhindar pertama dari pelanggaran yang bisa berakibat kartu kuning atau kartu merah, dan juga terhindar dari cedera. Cedera ini nggak pilih-pilih ya, tidak selalu orang yang di tackling yang cedera. Orang yang melakukan tackling juga bisa cedera juga kalau dia salah dalam melakukan gerakan tackling. Dan untuk itu banyak pelajaran yang bisa diambil sebenarnya dari kejadian Ole Ramli tadi, apalagi dalam hal pertandingan yang bersifatnya pramusim, di mana sebenarnya tim sedang mencoba mengelaborasi kemampuan pemain-pemainnya, memadukan kerjasama tim, tapi kemungkinan cedera juga pasti ada ya. Apa ya, Pak Patola sebenarnya agak susah untuk berkata-kata melihat kejadian itu. Tinggal yang pasti kita berharap lah supaya Ole segera sembuh dan kita berharap cederanya tidak parah. Sukses untuk brother Ole Ramli. Keren golnya. Bola cok ya. Bola apa namanya ya. Pokoknya bolanya mengelabui kiper lah. Oke sobat, kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan kasih komentar-komentar terbaik di video-video Pak Patola. Terima kasih sobatku, sampai jumpa.